Kalau ini bertele-tele terus dibahas, padahal Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi ini sudah tidak mempersoalkan, berarti ada apa ini gitu loh? Ada apa? Kurang kerjaan. Tentang pasal penghinaan yang ini ditujukan untuk melindungi kepala negara. Nah, ini ada pro dan kontra. Tentu saja dari pihak masyarakat yang memang selama ini menyuarakan bahwa pasal penghinaan kepada kepala negara itu dihilangkan. Karena menurut sebagian kelompok ini, bahwa pasal itu sudah ratusan tahun yang lalu timbulnya dan tidak diungkit-ungkit lagi di belahan negara di Eropa sana. Kemudian dari pihak yang mewakili pemerintah tetap bahwa pasal ini, pasal penghinaan ini akan disahkan dalam waktu yang dekat. Akhirnya kedua kelompok ini terjadi polemik dan sudah ditayangkan di TV swasta dengan host yang kebetulan pengacara kondang yang setahu saya sih sering nongkrong di Kopi Joni. Tentu Anda semua tahu siapa beliau. Dan yang hadir di dalam diskusi itu adalah tokoh tata negara yang setahu saya juga sampai detik ini memang tidak terlibat apapun di dalam pemerintahan ini. Ada juga tokoh yang lain yang selalu berseberangan dengan pemerintah, dan ada juga mahasiswa yang lagi giat-giatnya berdemonstrasi. Saya akan sedikit atau mungkin banyak ya lihat nanti seperti apa. Mungkin 15 menit yang akan datang atau mungkin lebih tentang soal ini. Jadi saya tidak membahas struktur hukumnya tentang penghinaan, tentang pasal penghinaan ini. Artinya isinya apa, kemudian pasal-pasalnya bagaimana, hukum atau pasal tentang penghinaan. Tapi yang ingin saya katakan adalah sederhana saja sebetulnya. Kemarin yang menjadi pertanyaan kan begini, bagaimana caranya membedakan antara kritikan dan penghinaan? Kan itu yang sedang dipersoalkan. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi kemanusiaan saja sebetulnya. Lebih konkretnya itu mengerucut kepada konteksnya marwah seorang manusia. Kehormatan masing-masing pribadi ini. Konteksnya itu yang ingin saya katakan. Sebetulnya tidak ini kan memang negara memang harus perlu mengatur ini, mengatur itu. Saya juga agak setuju nih dengar ya, agak setuju dengan pendapat tokoh tata negara yang kemarin sempat ikut dalam diskusi itu, yang mengatakan bahwa kalau di Eropa pasal ini sudah nggak diungkit-ungkit lagi. Bahkan ada salah satu presiden yang mengatakan, presiden di negara sana, di Eropa, mengatakan bahwa pasal penghinaan kepada kepala negara ini udah dihilangkan, dikubur, karena itu sudah tidak worth it lagi
di era sekarang ini ya. Artinya itu yang justru akan memenjarakan, memandulkan gerakan mengkritisi pemerintahan dalam menjalankan semua operasional yang berlangsung dari waktu ke waktu. Kemudian yang di pihak pemerintah, ada wamen di situ mengatakan, nggak bisa begitu, ini harus diatur. Nah, muncullah pertanyaan, pasal penghinaan ini apakah memang untuk kebutuhan Pilpres di tahun 2024? Ini ada yang mengatakan seperti itu. Saya sebenarnya nggak mau bahas itu, ini hanya sebagai pengantar aja ya. Yang pada intinya memang kalau membedakan antara itu kritikan, ini penghinaan, memang tidak ada kalimat, tidak ada kata-kata yang itu bisa menggarisbawahi bahwa ini adalah kritik, ini adalah penghinaan. Karena contoh begini ya, orang itu pasti identik atau orang lain mengidentifikasikan kita itu selalu dengan yang paling menonjol selain nama dan lain-lain, itu pasti kita sebagai apa ini? Maksudnya sebagai apa lah? Kita bekerja sebagai apa? Bukan bagaimana kemampuan Anda, bagaimana Anda punya otoritas. Bukan itu, tapi yang di masyarakat itu adalah selalu mengidentifikasikan orang itu dengan apa sih pekerjaannya. Nah, di sini Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo ini kan sudah identik. Dia presiden. Nah, ketika kita ngomong tentang kinerja presiden dengan segala macam plus minusnya, orang berkata yang dilandasi tadi dengan demokrasi, itu pasti tidak akan jauh-jauh, dia akan masuk ke ranah pribadinya Pak Jokowi. Karena udah melekat kan, Jokowi hari ini adalah presiden. Jadi kalau misalkan saya mengkritisi presiden nih misalkan, kenapa Pak Presiden Jokowi tidak bisa mengatasi harga minyak yang melonjak atau ganti harga? Apakah tidak bisa mendirect para menterinya agar harga minyak itu bisa kembali normal, atau paling tidak dari harga lama naiklah 5% atau 10%. Kenapa bisa naik? Nah, kalau itu berkembang, tentu saja ini akan menyangkut akhirnya bukan lagi kepada Jokowi sebagai presiden, tapi Jokowi sebagai pribadi Jokowi. Dengan ciri khasnya seperti itu. Dan akhirnya itu kan melebar. Sampai kepada bukan lagi membahas tentang kinerja presiden, kinerja Jokowi sebagai presiden, tapi Jokowi sebagai pribadi. Ketika tadi saya bilang tidak, saya juga setuju dengan pernyataan seorang tokoh tata negara ini bahwa pasal penghinaan kepada presiden dihilangkan. Saya juga berpikir kok menarik juga gitu kan, bahwa pasal itu dihilangkan, karena tentu saja kalau kita sudah masuk ke ranah mengkritisi
seseorang. Nah, di sini tadi disebutkan juga kalau mengkritisi mewakili kepentingan umum, ini yang seperti apa? Sementara kita pastilah beda-beda pendapat kan. Tadi dijelaskan juga bahwa pasal penghinaan presiden ini ada penjelasannya. Artinya ada interpretasinya yang beragam atau banyak spekulasi. Nah, Bapak Wamen yang hadir di situ tadi menjelaskan bahwa pasal penghinaan ini dijelaskan supaya jelas. Jaraknya jelas, areanya. Tapi bagaimana sekarang kita mengkritisi seseorang, mengkritisi apapun itu pekerjaannya yang menyangkut kinerjanya kepada kepentingan umum ini dibatasi dengan apa? Kalau hanya penjelasan yang sifatnya hanya menjelaskan secara narasi, tentu saja tidak bisa menjamin bahwa mengkritisi itu hanya sebatas mengkritisi. Tapi tentu saja pasti akan menyentuh wilayah-wilayah pribadi. Pak Jokowi pun sudah mengatakan terang-terangan beberapa bulan yang lalu bahwa dirinya silahkan kalau mau dihina, silahkan mau seperti apa. Saya ini kan ibaratnya orang tuanya Indonesia, ngemong saya ini. Monggo saja dihina seperti apa. Namun alasannya yang melingkari Jokowi ini dari mulai ya mungkin tim sesnya, partainya, sampai kepada legislatif tidak menerima itu. Ini harus dijadikan atau dimunculkan pasal tentang penghinaan kepada kepala negara. Jadi Jokowi pun setuju bahwa pasal ini memang secara tidak langsung itu ditiadakan, tidak usah lagi. Karena pada prakteknya ketika kritisi mengkritisi itu melebar kepada sesuatu yang menimbulkan keonaran, menimbulkan hoax, akhirnya memecah belah bangsa, ya yang bertindak kan yang berwajib, polisi kan, saat di lapangan. Entah itu langsung ketika demonstrasi, entah itu di medsos, atau di mana saja, bahwa tujuannya mengkritisi, tapi kalau udah melebar kepada penghinaan pribadi seseorang, marwah seseorang, kehormatan seseorang, ya polisi harus bertindak. Kan ada pasal tersendiri kan yang mengatur itu. Kalau nggak salah, ini kan kita ini masyarakat awam saja. Jadi kalau ini bertele-tele terus dibahas, padahal Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi sendiri sudah tidak mempersoalkan. Berarti ada apa ini gitu loh? Ada apa? Kurang kerjaan.